Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, aku tuh pagi-pagi udah masak ya, apalagi sekarang semenjak anak-anak udah masuk sekolah, aku tuh bangunnya lebih awal, yaitu di jam 4 subuh ya teman-teman. Nah, ini aktivitasku aku awali tadi dengan memasak nasi, karena anak-anak besok, maksudnya karena anak-anak itu bawa bekal ya teman-teman pergi sekolahnya. Nah, itu nasinya bercepat matang, aku taruh di atas kompor gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah mendidih baru itu aku pindahin ke dalam menjikom. Jadi durasi masaknya itu nggak panjang ya, yang biasanya durasi masaknya itu 1 jam, kalau ditaruh seperti itu paling lama itu setengah jam udah matang gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, ini aku mau iris-iris tempe karena kali ini aku mau bikin menunya yang simpel aja. Nah, ini aku mau bikin balado teri dan tempe, nanti aku tambah dengan sop ayam ya teman-teman. Nah, ini aku pakai tempenya 1 papan aja ya. Nih tempenya aku iris tipis-tipis gitu ya, biar nanti lebih garing ya teman-teman. Nah, menu aku tuh nggak yang gimana-gimana ya teman-teman, menunya simpel aja. Tapi anak-anak apapun yang aku masak mereka itu pasti makan ya teman-teman. Nah, kalau anak-anak bilang ini menunya menu akhir bulan ya teman-teman, atau menu tanggal tua. Kalau udah teri tempe ini pasti anak-anak bilangnya menu tanggal tua. Tapi walaupun teri tempe, anak-anak itu lahap loh makannya ya teman-teman. Nah, ini juga salah satu menu favoritnya si adik Rafiq ya. Kalau aku udah masak ini, si adik Rafiq itu auto nambah-nambah buat makannya. Nah, walaupun pedas tapi adik Rafiq itu tetap suka ya teman-teman, katanya enak. Nah, lanjut itu nasinya aku langsung pindahin aja ke dalam magicom ya. Aku terlebih dahulu memang masak nasi ya teman-teman, karena takutnya kadang-kadang nasi ini takutnya lama matangnya gitu ya. Jadi kalau nasi udah dimasukin ke magicom seperti itu, jadi nanti matangnya itu bisa berbarengan ya, lauknya matang terus nasinya juga matang. Nah, ini lanjut ayamnya langsung aja aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini ayamnya udah dicincang-cincang gitu ya. Kemarin itu waktu aku popret gitu kan, bagian dadanya aku filet, aku ambil buat bikin chicken katsu gitu ya teman-teman. Jadi bagian paha dan sayap dan bagian tulang-tulangnya itu aku suruh potong untuk sop. Nah, kali ini aku bikin sop untuk selingan menunya kali ini ya teman-teman. Aku nggak bikin sayur tapi aku bikin sop ayam. Kenapa aku bikin sop ayam? Karena udah beberapa hari ini cuaca di tempatku itu sejuk ya teman-teman, hujan terus gitu, hujannya itu nggak berhenti-berhenti ya teman-teman, rintik-rintik atau gerimis gitu. Nah, jadi menurut aku cocok aja ya kalau kita bikin menunya yang hangat-hangat dan berkuah-kuah seperti ini. Ditambah lagi anak-anak di rumah pada pilek ya, abang Razik pilek, adek Rafiq pilek. Nah, ini menurutku cocok banget untuk menunya kali ini. Kan kalau orang lagi pilek gitu kan memang enaknya makan yang hangat dan berkuah-kuah ya teman-teman. Nah, lanjut itu tempenya tadi udah aku goreng, ini airnya udah aku panaskan ya, langsung aja aku masukkan untuk si ayamnya. Nah, ayamnya langsung aja aku rebus seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ayamnya kemarin itu lumayan ya, aku beli yang ukuran 2 kilo. Jadi mungkin untuk dada yang di fillet itu ada seberat 1 kilo, jadi tinggal untuk tulang-tulangnya itu seberat 1 kilo. Mungkin seperti itulah gambarannya ya teman-teman. Nah, itu untuk tempenya udah matang ya, langsung aja di sini aku tiriskan ya untuk tempenya, karena warnanya itu udah kuning kecoklatan gitu ya teman-teman. Itu udah garingan ya untuk si tempenya. Nah, lanjut ini ya aku masukin ya 1 kali penggorengan lagi ya teman-teman untuk tempenya, karena tempenya itu aku beli cuma 1 papan itu teman-teman, tapi nanti ini hasilnya lumayan banyak ya, lumayan lah bisa untuk lauk untuk 1 hari ini.
Pokoknya kalau udah tempe dicampur teri ini dikawani pakai lauk apa aja pasti cocok gitu ya teman-teman. Tapi ini juga udah namanya lauk ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau aku bikin menu seperti ini aku pasti dadarin telur atau ceplok telur gitu. Nah kemarin aku juga udah masak ini ya teman-teman. Nah kemarin tapi aku selingi pakai dadar telur, tapi nggak aku record ya pas bikin videonya karena kadang-kadang ada sih rasa mager pas buat ngedit-ngedit atau pas record lagi masak gitu ya. Kalau aku pas memang lagi mager aku tuh memang nggak konten sama sekali ya teman-teman. Nah lanjut di sini sambil nunggu matang itu si tempe yang kedua kali aku goreng tadi. Di sini aku mau persiapkan bumbu untuk bikin sop. Tapi di sini lebih tepatnya seperti aku bikin seperti bumbu untuk bikin soto gitu loh teman-teman. Karena menurutku ayam itu kan putih, jadi kalau di sop itu nggak ada warna kuning gitu, jadinya kayak pucat aja loh teman-teman. Makanya di sini aku kasih kunyit sekalian ya, biar nanti ayamnya itu nggak putih-putih kali, jadi nggak kelihatan pucat. Biar anak-anak juga makannya semangat ya teman-teman. Biasanya anak-anak sih kalau aku masak sop tanpa aku kasih kunyit gitu, lihat kayak putih-putih gitu, anak-anak tuh kayak kurang suka juga gitu loh teman-teman. Nah kali ini aku kasih aja ya sedikit kunyit ya teman-teman, jadi biar jadi soto juga ya. Nah tadi aja siang gitu teman-teman pas hari gerimis-gerimis gitu. Pokoknya di tempat aku nih sekarang ini cuacanya lagi mendung-mendung sahadu gitu ya teman-teman. Nah tadi aku rebusin toge, aku kasih soun gitu, jadilah dia soto gitu. Karena aku bikin bumbunya memang bumbu soto gitu ya teman-teman. Nah lanjut ya, tadi ayamnya itu bui-buinya itu aku buang ya teman-teman. Nah aku kalau beli ayam itu nggak pakai kulit gitu ya teman-teman, kulitnya itu aku kupas, aku tuh nggak cabut bulu ya, karena menurutku makin banyak lemaknya ya kalau pakai kulit gitu, apalagi kalau di sop seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin aku juga udah terbiasa gitu ya teman-teman, karena di kampung aku itu kalau orang jual ayam potong ini nggak cabut bulu loh teman-teman, tapi dikupasin untuk kulitnya. Makanya aku udah jadi terbiasa ya kalau beli ayam itu pokoknya itu untuk kulitnya itu dikupas gitu ya. Nah lanjut, itu terinya tadi udah aku cuci bersih, langsung aku goreng ya. Itu aku beli teri Medan 1 on gitu ya dari bungkus-bungkus di warung ya teman-teman. Kemarin aku beli juga sih di pasar teri, tapi teri Medan yang kecil-kecil itu ya. Nah kali ini aku pakai yang agak sedikit kasar untuk terinya. Nah ini langsung aja ya aku angkat untuk terinya karena juga udah kuning. Di sini langsung aja aku goreng untuk cabenya. Nah cabenya aku selalu stok yang udah digiling seperti ini sekarang ya teman-teman. Biasanya kan setiap masak aku ngulek ya, tapi sekarang pas ada waktu luang aku langsung haluskan gitu, jadi aku stok di kulkas. Jadi ketika aku masaknya buru-buru itu aku udah punya stok cabai giling seperti ini ya teman-teman. Nah kalau aku karena aku stok seperti itu karena kan aku menghaluskan cabai nggak menggunakan blender atau chopper gitu ya teman-teman, aku masih menggunakan cara manual ya, aku haluskan pakai ulekan karena menurutku lebih enak aja dan lebih harum aja untuk aroma cabenya. Nah ini langsung aku goreng si bawang merah untuk taburan nanti si sopnya aku ya teman-teman. Nah ini cabenya tadi aku tinggal sebentar jadi agak sedikit kecoklatan, bukan kecoklatan, lebih coklat gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, rasanya nggak pahit ya. Nah lanjut, ini bumbunya aku langsung tumis ya seperti biasa. Bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe ya teman-teman, buah pala dan juga lada. Nah di sini semua bumbu aku tumis ya hingga harum hingga tanah. Aku masukkan daunannya yaitu serai dan juga aku tambahkan daun jeruk. Nah itu daun jeruk aku udah udah kering gitu ya teman-teman, karena udah lama di dalam kulkas gitu. Nah ini pokoknya bumbunya itu medok banget kayak bumbu soto lebih tepatnya ini ya teman-teman.
Pokoknya dijadiin sop enak, dijadiin bumbu soto juga enak. Jadi aku bikin versi yang bumbu soto aja, biar nanti itu kalau misalnya apa ya teman-teman, kadang-kadang aku kalau udah makan berkuah-kuah gini aku lebih senang gitu kayak versi soto ya teman-teman. Nah lanjut, di sini aku tambahin garam dan juga kaldu jamur. Nah itu aja ya seasoningnya. Kalau aku kalau masak tanpa gula dan juga tanpa micin ya teman-teman, cukup sedikit kaldu jamur. Nah itu udah berasa kalau menurut aku. Nah lanjut aku tambahin untuk daun bawangnya ya. Nah ini alhamdulillah masakanku udah matang. Nah di sini tadi cabenya sempat aku dinginkan dulu ya teman-teman, baru aku masukkan untuk teri dan tempenya. Biar apa? Biar dia itu garing nanti ya teman-teman. Nah ini udah aku gaul semuanya ke dalam cabai. Nah lanjut ya kembali ke ayam tadi. Nah ini langsung aku masukkan untuk bawang gorengnya. Nah pokoknya anak-anak ini kalau udah namanya ayam mau diolah jadi apa aja, nah itu memang salah satu menu andalan atau menu favorit mereka ya teman-teman. Nah sekarang ini memang aku sering banget masak ayam ya, karena kadang-kadang kasihan aja kalau anak-anak tuh bawa bekal, kalau mereka itu nggak selera, aku tuh kepikiran ya takutnya nggak dimakan gitu. Kalau nggak dimakan nanti takutnya mereka itu sakit perut di sekolah ya teman-teman. Tapi kadang kalau di rumah gitu memang anakku tuh nggak pernah rewel dengan menu apa aja teman-teman. Cuma ya gitulah namanya anak-anak, sikit-sikit minta dimasakin ayam, sikit-sikit minta dimasakin ayam. Makanya semenjak anak-anak mulai masuk sekolah, aku menjak anak-anak bawa bekal, aku lebih sering masak ayam gitu. Nah lanjut ya, ini langsung aja ya aku cuci piring yang kotor habis masak tadi ya teman-teman. Nah namanya juga masak-masak ya, pasti banyak ya perabotan yang kita turunin gitu buat taruh bumbu, buat taruh, pokoknya buat taruh-taruh yang mau kita masak gitu. Nah kelihatan ya teman-teman di luar itu masih gelap. Nah ini aku selesai masak itu di jam 5 subuh ya teman-teman. Aku mulai dari jam 4 selesai jam 5 subuh. Nah aku tuh kalau jam 4 subuh masih agak takut loh teman-teman untuk keluar buat cuciin piring seperti ini. Tapi kalau udah jam setengah 5 itu Abang Raja udah bangun kan, jadi aku nggak takut lagi buat keluar buat beres-beres atau buat cuci piring seperti ini. Nah Bang Raja itu biasanya jam 4 aku bangun, dia juga bangun ya teman-teman. Dia lanjut biasanya itu salat tahajud ya. Jadi habis salat tahajud baru dia itu bersiap-siap gitu, mandi, terus salat subuh, baru bersiap-siap mau berangkat pergi sekolah. Nah lanjut ya teman-teman, aktivitasnya seperti biasa ibu rumah tangga ya seperti ini ya teman-teman. Apalagi kalau anak-anak udah pada masuk sekolah, pagi-pagi itu udah riweh, udah rempong lah pokoknya gitu ya. Apalagi aku ya teman-teman, si Abang Raja itu kan udah SMA, Abang Rafa itu SMP, jadi memang mereka berdua bawa bekal gitu ya, karena kan pulangnya itu lama ya teman-teman. Kalau Abang Raja itu sampai di rumah jam 6 sore, kalau si Abang Rafa itu paling lama itu jam 5, kadang jam setengah 5 udah itu ya teman-teman, udah pulang. Nah lanjut ya, itu piring udah selesai aku cuci, langsung aja di sini aku pindahin ke dalam yang aku cuci tadi. Nah di situ aku juga lagi ngerebus telur ya buat sarapan si Abang Raja. Nah itu tadi aku tinggal, mungkin ada yang pecah telurnya di dalam, jadi kayak bubui gitu loh teman-teman pas aku rebus telurnya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nontonin video aku. Semoga teman-teman gak bosan ya ngikutin video aku yang aktivitasnya itu aja dan juga selalu berulang ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya aja daily vlog ya, kegiatan ibu rumah tangga gitu ya, pekerjaannya selalu seperti ini ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu support channel aku ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe.
Dan jangan lupa ya aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah, semoga ya teman-teman terhibur dan terinspirasi ya dengan videonya aku dan bisa memberi motivasi untuk teman-teman semua. Nah, itu Abah Raja udah siap-siap ya mau berangkat sekolah. Assalamualaikum, see you next video.